Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kesempatan pada kami untuk dapat merenungkan kebenaran firman yang sebentar kami akan terima di dalam kasih-Mu. Berikanlah kami satu kekuatan untuk dapat berkonsentrasi setiap firman yang akan kami dengar, sehingga akan kami cerna dengan baik dan kami mengerti dengan baik, dan Allah Roh Kudus akan menguatkan kami untuk dapat dilakukan dalam kehidupan kami. Persiapkan hamba-Mu di dalam kasih-Mu, terutama berikanlah hamba-Mu kesehatan, hikmat, akal budi daripada Engkau. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas ini. Hamba-Mu percaya pimpinan-Mu akan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini tanggal 28 ya, di akhir bulan ini, bulan 2 ini, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang hal berdoa yang kaitannya banyak sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Penting sekali tentang berdoa, penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena hanya melalui doalah akan menjadi kekuatan kita menghadapi setiap problem dan kehidupan ini. Kenapa di dalam doa ada satu kekuatan? Ini perlu sekali kita renungkan dengan baik. Dan doa yang bagaimana yang akan menjadi kekuatan kita, dan doa yang bagaimana yang akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai anak-anaknya. Makna doa itu sebetulnya apa dalam kehidupan orang percaya? Jika kita berdoa, tidak jauh berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau saya ngomong orang yang belum mengenal Tuhan, itu dalam satu pengertian mereka menciptakan Tuhan sesuai dengan pikirannya mereka sendiri, sehingga pada saat mereka berdoa, sama saja mereka berdoa dengan diri mereka sendiri. Kita coba buka firman Tuhan. Doa apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yang bukan menyenangkan, tetapi doa yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini tulisan Rasul Paulus kepada salah satu muridnya Timotius. Dia berkata seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, diajarkan tentang berdoa. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk semua orang, untuk raja-raja atau kalau sekarang ini pemerintah, dan untuk semua pembesar, pejabat-pejabat, agar kita dapat hidup tenang dan tentrem dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Di dalam ayat yang ketiga ditekankan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, apakah kalau kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bangun pagi, kita berkata, Tuhan Kau baik, Kau sangat baik, kami berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, keluarga kami Kau jagai, kehidupan kami di dalam kekudusan Kau jagai, segala sesuatunya kami taruhkan di dalam kuasa-Mu. Apakah ini satu hal yang baik dan benar? Benar, karena itu dikatakan di ayat yang pertama ini, dan ucapkan syukur untuk semua orang. Jadi ucapan syukur ini bisa juga untuk orang-orang semua, tapi juga untuk diri kita pribadi, hubungan kita dengan Tuhan.
Tapi ada beberapa hal yang kurang benar pada saat kita berdoa. Ada beberapa hal yang tanda kutip salah pengertian dalam kita berdoa. Karena ada juga ayat yang menyatakan seperti gini. Ini coba kita renungkan. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Keinginan-keinginan ya, keinginan-keinginan semuanya ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini kita harus mengerti loh ya. Bukan kalau kita berdoa kita akan memperoleh apa yang di atas ini. Keinginan-keinginan yang dikatakan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi keinginan-keinginan hawa nafsu kita ini, kalau kita berdoa kita akan memperoleh. Enggak, sekali-sekali bukan seperti itu maksudnya. Ini konteksnya kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan kita ngerti makna berdoa itu dengan baik dulu. Atau kamu berdoa juga, nah ini ya, berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Loh, doa ada yang salah loh ya. Sebab apa yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa ada yang untuk keinginan hawa nafsu kita, dan kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi ada beberapa orang berdoa ya, di dalam keinginan hawa nafsunya. Kalau saya ngomong keinginan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan seperti di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3 tadi. Ya, berdoanya karena keinginan hawa nafsunya dan dia memperoleh. Dan dia dapat, dan dia merasa bahwa doanya itu dijawab sama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat konteks di dalam ayat ini, jelas sekali. Doa-doa yang karena keinginan hawa nafsu, kita tidak akan memperoleh segala sesuatu ya, kita tidak memperoleh apa-apa. Ini contohnya apa sih? Bentuk doanya yang seperti apa sih yang keinginan hawa nafsu? Saya kasih contoh. Di dalam kita berdoa ya, pada saat kita gak suka dengan seseorang, pada saat kita merasa disakiti oleh seseorang, bahkan orang itu sangat jahat. Dalam pengertian kehidupan manusia memang dia jahat. Fakta, dia jahat, dia sangat tamak, dia sangat jahat luar biasa dalam kehidupan ini. Apa kita berhak kita berdoa, Tuhan, hajar dia Tuhan. Tuhan, orang ini menyakiti aku Tuhan. Dia keterlaluan Tuhan. Dia mengganggu pekerjaan Tuhan. Dia gini-gini, kita ngomong, hajar dia, dia terlalu jahat Tuhan. Kutuk dia Tuhan, dia gini-gini. Terus waktu saat tiba-tiba orang itu memang mengalami satu kecelakaan, masalah, terus kita ngomong, ya Tuhan sudah hajar dia karena dia berkat saya berdoa dan Tuhan hajar dia. Padahal di dalam ayat yang lain Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ayatnya bagaimana? Kalau pengertiannya kita, karena kita disakiti seseorang terus kita berdoa, kita marah sama orang itu dan kita benar-benar berdoa dan kita pagi, siang, malam kita ngomong, Tuhan orang ini sangat kurang ajar Tuhan, orang ini sangat-sangat jahat Tuhan. Dan memang nyatanya memang di dalam dunia ini dia jahat. Dan dia memusuhi kita tidak melakukan apa-apa. Kita dimusuhi, kita dia siasat dengan jahat, bagaimana dia akan mencurangi kita. Terus kita curahkan semua sama Tuhan, Tuhan hajar dia Tuhan, Tuhan hukum dia Tuhan, Tuhan bela saya Tuhan, Tuhan gini. Nah, suatu saat orang itu memang mengalami satu hal yang seperti yang kita inginkan dalam berdoa.
Terus kita ngomong, yes Tuhan, kamu sudah membalas aku. Terus kita mulai sukacita karena musuh kita disakiti. Tetapi pada saat kita baca ayat ini, Matius pasal 5 ayat 44, berarti ayat ini tidak berlaku dalam kehidupan kita. Padahal semua ayat itu harus berlaku dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita seperti itu. Terus kita ngomong sama dia, ini orang ini jahat Tuhan, orang ini gini. Terus kita bisa mempengaruhi Tuhan untuk menghajar orang itu. Apakah kita berteologi? Apakah kita berpikiran kepada Allah yang kita sembah itu Allah yang seperti itu? Dia ngomong harus mengasihi, tetapi karena mampu kita pengaruhi di dalam pikirannya, terus dia marah, terus dia menghancurkan orang yang kita benci itu. Apakah kita mau punya Allah yang seperti itu? Nanti bagi pihak musuh kita, dia berdoa juga kepada Allahnya, terus Allahnya itu menuruti dia, terus hantam kita. Terus jadinya ini apa dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita mengenal Allah dengan benar? Banyak hal-hal yang di dalam doa orang tidak mengerti makna doa karena pengertian tentang Allahnya salah. Ada seorang hamba Tuhan dipanggil, misalkan ada jemaatnya yang mengalami satu persoalan masalah lah, atau apa saya nggak tahu, ya mungkin ya, atau apapun juga dalam kehidupannya bermasalah. Terus hamba Tuhan itu datang, terus hamba Tuhan itu mulai berdoa, roh-roh jahat yang ada di sekeliling ini saya ikat, saya tancang, saya apain semua, itu saya lemparkan di neraka dan dikunci dalam neraka. Dan pada saat dia ngomong seperti itu, besok harinya betul-betul rumah yang dia doai itu menjadi baik, menjadi benar. Yang mungkin ada sakit, penyakit dalam keluarga itu akhirnya tidak ada sakit, karena setannya yang dicancang sama dia, yang dilemparkan ke neraka. Apakah doa yang seperti ini benar? Apakah memang seperti itu kenyataannya, setannya bisa dicancang dan dilemparkan ke neraka? Padahal jelas sekali setan saat ini masih Tuhan izinkan untuk menjadi bahan menguji kita, kalau saya ngomong seperti itu, supaya melalui ujian yang kita hadapi, hidup kita, iman kita makin luar biasa. Belum waktunya dia diikat, belum waktunya dia dihukum di api neraka. Ada kok ayatnya di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nanti pada waktu zaman akhir. Bukan sekarang, bukan saat ini, ya, bukan saat ini, nanti. Kalau itu pun terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang didoai, yang mungkin orang itu mengalami sakit penyakit, terus didoai dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang mengganggu kesehatan orang ini diikat, dicancang, dilemparkan ke neraka dan dan orang itu menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan sekeluarga itu? Mereka akan berpikir, yang pertama, hamba Tuhan itu betul-betul mampu mengikat setan dan dilemparkan ke neraka. Apakah setan? Tidak ada setan yang lain yang datang. Setan bukan satu, berlaksa-laksa. Yang lainnya baik itu. Di dalam doa pun Tuhan Yesus gak pernah kok mengikat setan dilemparkan ke neraka. Bahkan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, dia berdoa, ya Bapa, sekiranya
Jangan kau ambil mereka, tetapi berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan. Apakah Tuhan tidak bisa mengikat iblis? Apakah Tuhan tidak bisa menghukum iblis dilemparkan semua ke neraka? Bisa, tapi belum waktunya. Tapi ada beberapa orang dengan pengertian yang tidak tahu dari mana itu pengertian seperti itu. Allah berbicara, belum waktunya mereka diikat, belum waktunya mereka dihukum. Tapi dia mendului Allah. Apakah ini berteologi yang benar? Kita harus sadar, kita harus tahu loh ya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Hati-hati dengan iblis. Hati-hatinya itu bukan iblis itu menakutkan. Ya, mukanya serem apa-apa, bukan. Tapi hati-hati dengan kecerdikannya. Bahkan ada kata-kata berbicara, dia bisa menyerupai bintang terang. Hati-hati dengan tipu muslihatnya. Saat kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, saat kita mulai melihat fenomena tetapi kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan terbawa dengan hal itu. Ini bahaya sekali dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau kita sampai terbawa dengan hal-hal yang demikian, maka di dalam doa kita tidak ada kuasa. Di dalam doa kita tidak ada satu kekuatan. Kenapa saya berkata seperti itu? Pada saat mungkin ada sebuah masalah dalam keluarga, maka orang itu akan bergantung kepada yang seolah-olah hamba Tuhan itu yang mampu mengikat iblis. Hanya dia akan mencari hamba Tuhan itu. Karena saya masih teringat ada seorang hamba Tuhan yang diundang jauh ke luar negeri, hanya satu katanya untuk mengusir iblis, mengusir setan. Apakah di daerah sana itu nggak ada hamba Tuhan, nggak ada orang percaya? Perlu dia karena dia spesialis untuk mengusir iblis. Nggak ada seperti itu. Ini pengertian-pengertian yang salah. Ini saya kalau ngomong kebanyakan lihat film dan terbawa oleh sutradaranya. Iblis tidak bisa ngapa-ngapain kita kalau tidak seizin Tuhan. Jelas sekali kok. Ada ayatnya kalau saya. Ayub pasal 1. Ini kita baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat ini kita mulai belajar. Orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya jujur, orang yang begitu baik, yang memuji dia saleh itu, hidup kudus itu bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang dia tahu akan isi hati Ayub. Tapi Allah izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Di dalam pencobaan kepada Ayub, Allah tahu hambanya yang saleh ini, hamba yang dia kasih ini pasti kuat menghadapi segala cobaan dan ujian karena dia memberi kekuatan kepada hambanya ini. Bukti dia memberi kekuatan apa? Coba kita baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukan engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Memang Allah menjagai. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini di sini kita jelas kita lihat ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Artinya apa? Tarik kembali Tuhan, tarik kembali Allah, apa yang telah kau beri. Jadi yang mampu menarik, mampu yang mengambil, itu hanya kekuatan Allah. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya apa? Nggak bisa. Iblis tidak bisa menjamah orang yang dikasih Allah tanpa seizin Allah. Hanya Allah yang mampu menjagai. Kalau Allah lagi izinkan,
Ayub untuk diizinkan untuk menerima pencobaan. Hartanya diambil, dikasih sakit penyakit. Nggak ada kuasa siapapun juga yang bisa mampu menarik kekuatan daripada iblis itu sendiri, kalau bukan Allah yang menarik kembali. Dan iblis nggak bisa diusir oleh apapun juga. Hanya kekuatan Allah yang mampu mengusirnya. Mengusir orang percaya mampu mengusir iblis, tapi orang percaya nggak bisa mengikat iblis, menghukum iblis di neraka. Itu bukan kuasanya kita. Terus kita kembali, apa sih makna doa ini dalam kehidupan orang percaya? Kekuatan apa sih yang perlu? Dan jangan sampai kita dalam berdoa itu kita salah berteologi. Berteologi artinya apa? Memandang kepada Allah dengan pengertian yang salah. Maka tidak ada damai sejahtera. Dikatakan di dalam kitab Yakobus, ya, surat Yakobus, manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Keinginan-keinginan kita ini loh. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak ada damai sejahtera. Ini dia berkata bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi surat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, seperti kita juga. Di dalam doa itu ada damai sejahtera. Di dalam doa itu ada kekuatan supaya kita memiliki damai sejahtera itu sendiri. Tetapi pada saat kita berdoa dengan pengertian-pengertian yang lain, betapa beratnya dalam kehidupan kita mengikut Allah. Saya gambarkan tadi, misalkan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, ada sebuah masalah, persoalan, atau beban seberat apapun juga. Apa yang harus menjadi kekuatan kita di dalam berdoa? Kenapa di dalam berdoa ada satu kekuatan dalam kehidupan kita? Saat kita berdoa itu berarti kita apa? Kita berkomunikasi dengan Allah. Saat kita berdoa itu berarti apa? Kita sedang berteologi dengan Allah. Saat kita berdoa itu sedang apa? Kita merenungkan segala sesuatu. Kita bercakap-cakap dengan Allah yang bagaimana dalam kehidupan kita. Kalau salah kita cara merenungkan, kalau cara kita salah berpikir, betapa bahayanya. Banyak sekali pengertian-pengertian tentang doa yang berakibat tidak baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa bukan lamanya, bukan caranya kita menata kehidupan agamawis kita. Memang itu perlu. Tetapi yang terutama pada saat kita berdoa, cara berpikir kita kepada Allah, itu yang penting, itu yang perlu dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Jangan kita berdoa karena dikatakan di kitab Yakub, di surat Yakobus ini, karena keinginan-keinginan nafsu kita, karena keinginan-keinginan daging kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, ini tokoku sepi Tuhan, aku mau minta rame Tuhan, kirim berkat-berkat-Mu dalam kehidupanku Tuhan, kirim secara luar biasa. Apakah kalau kita tidak meminta seperti itu, Allah tidak mengirim kalau memang tepat waktunya untuk dalam kehidupan kita? Pada saat kita berdoa seperti itu, dan besok kita jaga toko, dan besok kita bekerja, berkat tidak datang, malah sepi, akhirnya bagaimana dalam kehidupan kita? Mungkin bagi mereka yang saat ini bekerja, jualan, karena musim hujan, tidak ada pembeli, dan kita mulai berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan hari ini Tuhan, supaya daganganku rame. Kita tidak berpikir, kalau hujan nggak turun, ada yang perlu hujan yang di sana.
Apakah Tuhan karena gara-gara kita meminta tidak turun hujan yang sana padahal butuh sekali, terus karena dia tidak turunkan hujan? Apakah cara kita berdoa seperti itu? Itu kita renungkan dengan baik, dengan benar dalam kehidupan kita. Alangkah eloknya, alangkah luar biasanya dalam kehidupan kita pada saat kita berdoa. Mungkin hari ini kita lagi berdagang, terus kita mengalami hujan. Kalau hujan kita sepi, tapi dalam doa kita akan mulai berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi aku, Engkau Allah yang luar biasa. Keinginan hatiku supaya hari ini cuaca menjadi baik, supaya aku mampu berdagang dengan baik. Tetapi jika tetap harus ada hujan, aku percaya Engkau akan melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupanku, sehingga daganganku mungkin secara pikiran, secara manusia, karena hujan banyak yang tidak datang, tetapi aku percaya damai sejahtera-Mu tetap Kau berikan kepadaku. Kau akan mencukupkan segala kebutuhanku, Tuhan. Kau Allah yang baik. Kalau kita berdoa seperti itu, alangkah baiknya. Bukan berarti Tuhan tidak ada iman itu. Itu doa yang beriman. Itu doa yang benar-benar iman. Kalau doa yang memaksakan segala sesuatu, Tuhan jangan sampai hujan, kita tekankan, itu bukan iman, tapi keinginan itu. Kalau iman itu kita cara memandang Allah yang benar, itu iman. Doa yang beriman itu doa yang bagaimana cara memandang Allah yang benar, itu doa yang beriman. Tapi doa kalau kita tekankan segala sesuatu menjadi keinginan kita, itu bukan doa beriman, tetapi doa keinginan daging kita. Yang dikatakan di sini, ya toh? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jangan sampai kita berdoa seperti itu. Tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kesalahan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak persoalan, banyak masalah dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita sudah lama tidak bersekutu beribadah. Kita sudah lama tidak bertatap muka di dalam beribadah. Tidak pernah bertatap muka. Pada waktu saya khotbah seperti ini, tidak bertatap muka. Saya melihat wajah saya sendiri di kamera. Biasanya saya bisa melihat setiap jemaat satu persatu, matanya saya lihat, mimiknya, gerak tubuhnya, itu saya bisa melihat apakah firman ini bisa sampai kepada mereka. Tapi saya sekarang tidak bisa melihat. Tapi saya percaya di dalam iman saya bahwa Allah yang saya sembah, bahwa Allah yang saya tinggikan saat ini bekerja di dalam kuasanya. Allah Roh Kudus akan bekerja bagi setiap orang yang mendengar ini. Itu saya percaya di dalam iman. Artinya apa? Saya percaya Allah saya mampu lakukan hal itu dalam kehidupan setiap orang percaya yang saat ini mendengar firman Tuhan. Itu bukan keinginan, tapi saya percaya kepada Allah saya. Tapi kalau keinginan hati saya supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi kuat di dalam imannya. Artinya apa? Kuat di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena hari-hari ini dikatakan mungkin banyak problem, banyak masalah dalam kehidupan sekarang ini. Ya, yang divaksin, yang belum divaksin, semua lagi takut, lagi apa, semua mungkin rajin berdoa. Ya. Tetapi apa? Kita berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoanya itu bagaimana sih? Ya yang tadi saya katakan itu. Cara memandang Allah yang salah. Cara berdoa yang bertentangan dengan firman Tuhan malahan. Kita gak dapat apa-apa. Tidak ada satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu kekuatan di dalam iman kita. Yang ada cuma keinginan-keinginan daging kita. Yang ada cuma keinginan-keinginan hati kita. Keserakaan-keserakaan di dalam kehidupan kita. Hendaknya ini dijauhkan dalam pikiran kita. Maka pada saat kita berdoa,
ada satu berkat Allah yang melingkupi kehidupan kita. Karena pada saat kita berdoa di dalam pengertian yang benar, Tuhan Yesus mengajarkan, jika engkau berdoa, bersembunyi ya. Di tempat bukan bersembunyi, tapi berdoalah di tempat yang tersembunyi. Itu bukan kita diajarkan kita berdoa kepada satu tempat yang sendirian atau apa yang tertutup rapat. Tapi yang tersembunyi itu di dalam bahasa aslinya itu digambarkan seperti pada saat kita menaruh harta-harta benda kita yang berharga di sebuah bank atau bank, ya, ada tempat deposit, ruangan khusus harta benda yang ditaruh di tempat itu, yaitu dikatakan tempat tersembunyi. Artinya seperti itu. Bukan berarti kalau kita berdoa disekelilingi oleh harta duniawi lagi, bukan. Yang dimaksud itu pada saat kita berdoa dengan benar, di sekeliling kita ini berkat Allah melingkupi kehidupan kita. Artinya apa? Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita pada saat kita berdoa. Oleh karena itu, giat-giatlah berdoa. Tetapi berdoa dengan benar. Bukan berdoa karena keinginan nafsu, bukan berdoa karena keinginan kehidupan yang diinginkan oleh daging kita. Maka bukan damai sejahtera, bukan berkat yang ada di sekeliling kita, tapi satu kecemasan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena sekarang ini kita jarang berkumpul, kita jarang bersama-sama beribadah. Kekuatan kita hanya melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Saya ingin mengingatkan kita semuanya, berdoalah dengan benar, berdoalah dengan berteologi yang benar. Artinya berdoalah dengan iman yang benar, bukan berdoa karena ingin memuaskan keinginan daging kita, ingin memuaskan hawa nafsu kita yang dikatakan di dalam Yakobus tadi. Tetapi berdoa karena benar-benar pengertian tentang Allah yang benar, itu pengertian di dalam doa dengan iman yang benar. Maka damai sejahtera Allah akan melingkupi hati kita. Segala beban persoalan ditanggung di dalam kuasanya. Segala beban kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita saat kita berdoa dengan benar. Betapa luar biasanya, betapa asiknya, betapa eloknya. Maka pada saat kita merasakan yang demikian, kita berdoa bukan cuma hanya bisa 1 menit, 2 menit. Mungkin kadang-kadang waktu kita berdoa dengan pengertian-pengertian yang benar itu, maka kita akan berkata seperti Daud, lebih baik 1 hari di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan. Itu artinya apa? Di hadapan Tuhan betapa luar biasanya, betapa asiknya, betapa damai sejahteranya. Karena pada saat kita di luar Tuhan, beban masalah persoalan itu silih berganti menekan kita. Tapi pada saat kita berdoa, pada saat kita menghampiri Dia dengan pengertian yang benar, bukan karena keinginan-keinginan memuaskan hawa nafsu kita, kita berkata-kata dengan keinginan-keinginan hati kita, tetapi kita berkata dengan pengertian yang benar di dalam Dia, maka damai sejahtera Allah itu akan melingkupi hati kita secara luar biasa. Dan yang ini menjadi renungan di dalam minggu-minggu ini. Dan saya percaya damai sejahtera Allah akan melingkupi hati kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa saat ini Kau melingkupi setiap hati kami yang mungkin menghadapi sebuah problem dan masalah. Entah itu problem ekonomi, entah itu problem keluarga, entah itu problem kesehatan, entah itu problem apapun juga. Tetapi saat kami berdoa dengan benar di hadapan-Mu, dengan mengingat Engkau, mengerti tentang Engkau dengan benar, maka damai sejahtera-Mu itu Kau lingkupkan dalam hati kami. Kau akan memberikan satu kekuatan, cahaya pengharapan dalam kehidupan setiap kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar dalam kehidupan kami. Dan saat kami melakukan hal itu dengan benar, kami akan asik sekali berdoa ini Tuhan. Kami makin hari makin ingin selalu berdekatan dengan Engkau. Dan kami makin hari makin ingin berteduh di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Jagai hati kami selalu Tuhan. Supaya kerinduan ini tetap terjaga dalam kehidupan kami.
supaya setiap hati kami saat kami berdoa, kami akan melihat Engkau dengan benar, memandang Engkau dengan benar, sehingga damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Diberkatilah kita semuanya.